Nama Francisca, NIM 19104169909, kelas A2 pagi, jurusan Ekonomi Manajemen, Makul E-Marketing, dosen Adi Mursalim, SEMM. Di sini saya akan menjawab jawaban UAS yang telah Pak Adi berikan. 1. Digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jemari. Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan halangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. 2. Digital marketing. Digital marketing membantu suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens daripada melalui metode konvensional. Selain dapat menjangkau lebih banyak audiens, digital marketing juga lebih hemat biaya dan terukur. 3. Bisnis crowdsourcing adalah bisnis yang mengandalkan banyak orang, di mana sumber produksi bukan hanya dibuat oleh satu orang saja, namun juga dari masyarakat sekitar. Bisnis yang memiliki nama lokal sebagai urun daya ini bisa dikatakan konsumen juga merupakan produsen. 4. 1. Hubungkan ke jaringan terenkripsi yang aman. 2. Masukkan alamat website Anda berniat untuk membeli dari alamat jendela browser Anda. 3. Mengirim barang yang Anda akan membelinya. 4. Klik tombol yang sesuai untuk membeli item yang telah Anda pilih. 5. Masukkan informasi pengiriman Anda. Anda tidak mungkin melihat harga akhir Anda sampai Anda melakukan ini, karena website memiliki zip atau kode pos untuk mengirim biaya pengiriman. 6. Masukkan informasi penagihan Anda. 7. Masukkan informasi kartu kredit Anda. Ini masuk nama Anda dan nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsa 3-4 digit, kode keamanan di bagian belakang kartu kredit. 8. Klik yang sesuai untuk menyelesaikan pembelian kartu kredit. 9. Cetak layar konfirmasi atau bukti pembelian yang Anda terima setelah menyelesaikan transaksi dan menyimpan bukti pembelian sampai barang tiba. 5. Sebutkan dan jelaskan instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik. 1. Depkominfo atau Departemen Komunikasi dan Informasi layak ditunjuk sebagai instansi pemerintah yang bertugas membuat regulasi tentang pemanfaatan dunia maya, khususnya informasi dan transaksi elektronik. 2. Agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. 3. Menyelenggarakan sistem elektronik adalah setiap orang. Penyelenggaraan mengelola dan atau mengoperasikan sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain. 4. Instansi pengawas dan pengatur sektor adalah instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas sektor dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektor tersebut, misalnya sektor perbankan dan sektor perhubungan. 5. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 6. Sebutkan macam-macam model bisnis e-commerce dan berikan contoh masing-masing model tersebut. Pertama, e-commerce business to business.
Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Di dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya, bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara sederhana berlangganan. Contoh sederhana dari B2B ini yaitu produsen dan supplier yang saling berinteraksi secara online baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. 2. E-commerce business to consumer. Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. 3. E-commerce C2C atau konsumen ke konsumen. Untuk C2C, transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi C2C di sini menjadi perantara antara penjual dan pembeli. 4. Konsumen dan to business atau C2B. C2B adalah kebalikan B2C, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. 5. Media atau aplikasi e-commerce. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce di atas, transaksi bisnis ini tergantung pada sejumlah aplikasi dan media online lainnya. Misalnya katalog, email, shopping cart, app service, EDI, dan file transfer protokol. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan B2B atau business to business. 7. Apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Analisis web juga dikenal sebagai analisis lalu lintas atau pengendalian web, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. Ini adalah metode untuk merekam dan mengevaluasi informasi tentang perilaku pengunjung serta menghitung menjadi data statistik atau KPI. Dari kinerja ini, tindakan yang tepat kemudian dapat diturunkan yang dimaksudkan untuk menghasilkan perkembangan positif tergantung pada tujuan dari operator situs web. 8. Apa yang Anda ketahui mengenai email, e-banking dalam e-commerce? Elektronik email adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. 2. E-banking, kegiatan melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Ketiga, e-commerce, aktivitas penyebaran penjualan atau pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. 9. Silahkan buka link ini dan tonton. Sebutkan judul video dan siapa pembicara video tersebut. Jelaskan judul video tersebut dan uraikan secara terinci materi-materi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Judul video, e-marketing dan strategi pemasaran. Pembaca dalam video tersebut Veronica, Dimas Ramadan, Parmono. Materi di dalam video, e-marketing dan strategi pemasaran. Internet marketing, pengguna internet sebagai alat pemasaran atau e-marketing. Karakteristik internet yang harus diperlihatkan dalam e-marketing meliputi keterjangkauan yang luas, kekayaan informasi, pencarian global,
kreativiti, kustomisasi, dan personalisasi. Internet membuat pembeli dan penjual dapat lebih meminimalkan biaya. Tujuan marketing mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan konsumer. Faktor kunci kritis dalam mengimplementasikan strategi pemasaran adalah memahami karakteristik konsumer yang menjadi target perusahaan. Segmentasi konsumer meliputi umur, sosial, ekonomi, geografi, pekerjaan, ketertarikan, faktor budaya, gaya hidup. Marketing plan. 1. Marketing plan sebagian dari rencana besar perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Marketing plan didesain untuk mengidentifikasi dan menetapkan cara mencapai tujuan marketing. Strategi pemasaran di mata pembeli dari sudut pandang pelanggan. Pertama, kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kedua, biaya pelanggan. Ketiga, kenyamanan. Keempat, komunikasi.